Halo, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Indometa Indonesia. Saya akan melanjutkan penyampaian tentang gangguan fungsi kelenjar tiroid, dalam hal ini adalah hipertiroid, untuk sesi tata laksana. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menangani pasien dengan hipertiroid. Yang pertama adalah dengan pemberian antitiroid, yakni golongan tionamid, kemudian beta blocker, kemudian pemberian radioaktif iodine, dan yang terakhir adalah dengan terapi pembedahan. Untuk yang pertama, pemberian obat antitiroid, dalam hal ini adalah tionamid. Kita mengenal ada dua jenis obat, sebetulnya tiga ya, carbimazole, metimazole, atau propylthiouracil. Ya, tapi mungkin yang lebih sering digunakan adalah kelompok metimazole dan propylthiouracil. Obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesis dari hormon tiroid. Nah, kalau kita lihat di sini, perbedaan antara metimazole dengan propylthiouracil, yang paling jelas nyata adalah dari duration of action. Ya, kalau kita melihat metimazole bekerja lebih dari 24 jam, sementara untuk propylthiouracil bekerja 8-12 jam. Kalau kita melihat dari duration of action ini, maka bisa kita simpulkan bahwa pemberian metimazole cukup 1-2 kali sehari, sedangkan untuk pemberian PTU atau propylthiouracil bisa kita berikan 3-4 kali sehari. Kemudian kita juga melihat di sini perbedaan yang cukup signifikan adalah bagaimana obat ini bisa melewati plasenta atau bisa melewati ada di air susu ibu. Ya, kalau kita melihat memang dibandingkan dengan PTU mungkin lebih aman digunakan untuk wanita hamil dan menyusui. Oleh karena itu penting diketahui bahwa pada wanita hamil dengan hipertiroid yang membutuhkan terapi antitiroid, maka untuk trimester pertama tidak disarankan untuk menggunakan metimazole. Kemudian yang berikutnya adalah efek potensi ya. Jadi potensi dari metimazole 10 kali dibandingkan dengan PTU ya. Kemudian normalisasi kadar hormon tiroid. Kita lihat di sini ternyata untuk normalisasi T3 maupun T4 untuk metimazole bisa dicapai dalam waktu sekitar 6 minggu, sedangkan untuk PTU sekitar 12 minggu. Kemudian untuk compliance ya, compliance karena kita melihat di sini yang satu adalah obat yang kerjanya cukup panjang dan yang satu lebih singkat, sehingga biasanya untuk pasien-pasien yang menggunakan PTU dengan frekuensi pemberian yang lebih dari 1-2 kali sehari akan berpengaruh terhadap kepatuhan. Ya, kalau kita lihat di sini compliance untuk yang metimazole adalah high. Nah, bagaimana dengan PTU ini? Nah, PTU ini biasanya memang diindikasikan untuk pasien-pasien dengan kondisi yang emergensi seperti krisis tiroid, di mana kita membutuhkan obat yang cepat bekerjanya, ya, sehingga pilihan utama adalah dengan pemberian PTU. Nah, bagaimana dengan evaluasi pengobatan pada pasien hipertiroid? Disarankan untuk melakukan evaluasi 4 dengan 6 minggu setelah pemberian terapi. Ya, apa yang diperiksa? Pada kondisi yang awal, di mana kadar FT4 sangat tinggi, maka evaluasi 4-6 minggu kemudian adalah pemeriksaan kadar free T4. Ya, harus diingat adanya mekanisme umpan balik negatif. Ya, jadi TSH tidak akan meningkat sepanjang kadar FT4 itu masih tinggi. Ya, jadi penting untuk diketahui karena kita harus ingat ya bahwa pemeriksaan hormon ini tidak murah, sehingga kita harus melakukan pemeriksaan seefektif mungkin. Ya, jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan awal, ya mungkin FT4 nilainya di atas 7,7. Ya, kemudian kita berikan antitiroid. Maka untuk evaluasi 4-6 minggu kemudian yang kita periksakan cukup nilai FT4 saja. Ya, TSH tidak perlu kita lakukan pemeriksaan karena diyakini bahwa TSH nilainya pasti masih akan sangat rendah. Ya, jadi kapan TSH diperiksakan? TSH diperiksa apabila kadar FT4-nya sudah rendah. Oke. Nah, dikatakan bahwa remisi untuk pasien-pasien Graves' disease yang mendapatkan pengobatan antitiroid akan dicapai pada bulan ke-12 sampai 18. Nah, pilihan obat yang berikutnya adalah beta blocker. Beta blocker biasanya digunakan untuk mengurangi keluhan adrenergik, palpitasi,
kemudian takikardi, ya, berdebar-debar, khususnya pada awal pemberian obat antitiroid, karena kita harus ingat bahwa antitiroid yang kita berikan itu efeknya lambat, ya, sehingga untuk keluhan tirotoksikosis yang sering kali disampaikan oleh pasien bisa kita kendalikan dengan pemberian beta blocker. Ya. Ada beberapa macam pilihan yang biasanya sering kita gunakan adalah yang golongan non-selektif beta blocker, dalam hal ini adalah propanolol. Dosisnya 10 sampai dengan 40 mg dan frekuensi pemberiannya 3 sampai 4 kali sehari, ya. Dan disampaikan di sini bahwa propanolol dengan dosis yang cukup tinggi bisa digunakan untuk menghambat konversi T4 menjadi T3, ya. Kemudian apabila pasien ada kontraindikasi untuk pemberian propanolol sebagai non-selektif beta blocker, maka bisa dipertimbangkan untuk diberikan golongan yang selektif, ya, yang selektif beta 1. Di sini contohnya adalah pemberian atenolol, ya. Memang kalau dilihat dari pilihan-pilihan ini, yang paling sering atau experience penggunaannya paling banyak adalah dengan propanolol. Kemudian pilihan yang berikutnya adalah radioaktif iodine. Jadi kembali lagi tadi radioaktif bisa digunakan sebagai diagnostik, bisa digunakan sebagai terapi, ya. Nah, untuk terapi radioaktif iodine ini digunakan dengan tujuan untuk merusak sel tiroid, ya. Jadi akan memberikan dampak kerusakan progresif dari sel tiroid, sehingga yang diharapkan adalah terjadi penurunan dari fungsi tiroid, ya. Dan radioaktif iodine ini sekali lagi harus dikerjakan oleh Departemen Kedokteran Nuklir, sehingga mungkin terapi ini memang terbatas, ya. Dan harus diingat bahwa wanita hamil dan menyusui menjadi suatu kontraindikasi mutlak untuk pemberian radioaktif iodine. Pilihan terapi ini bisa digunakan sebagai terapi awal atau mungkin terapi pada pasien yang relapse dengan pemberian antitiroid, karena kita tahu bahwa antitiroid ini biasanya diberikan dalam jangka waktu yang cukup panjang, ya, dan harus dipertimbangkan juga terkait dengan kepatuhan pasien, ya. Bila tidak ada kontraindikasi, mungkin bisa dipertimbangkan untuk pemberian radioaktif iodine, ya. Untuk pemberian terapi ini biasanya dokter akan menyarankan untuk diberikan antitiroid terlebih dahulu, ya. Antitiroid apa yang dianjurkan? Yang dianjurkan adalah golongan carbimasol atau metimazol atau MMI, ya. Dan pemberiannya harus dihentikan setidaknya 1 minggu sebelum pemberian radioiodine dan bisa dilanjutkan kembali 1 minggu setelah terapi radioiodine untuk menghindari terjadinya tirotoksikosis yang berat. Tirotoksikosis yang berat bagaimana bisa terjadi? Karena kita harus ingat bahwa modalitas terapi ini bertujuan untuk merusak sel tiroid, sehingga kemungkinan hormon tiroid yang sudah tersimpan di dalam folikel itu akan dilepaskan ke sirkulasi, dan itu yang akan mencetuskan terjadinya kondisi tirotoksikosis. Bagaimana dengan pemberian PTU sebelum terapi radioaktif? Disarankan untuk dihentikan dengan periode waktu yang lebih lama, ya. Jadi kalau carbimasol atau metimazol 1 minggu sebelum tindakan, kalau PTU dihentikan untuk periode yang lebih lama, ya. Yang ditakutkan adalah karena apabila PTU dihentikan dalam periode yang cukup singkat, maka biasanya dibutuhkan dosis radioiodine yang lebih tinggi, ya. Nah, kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan, apabila pasien dengan kondisi oftalmopati yang sifatnya moderate to severe, sebaiknya juga dihindari penggunaan terapi radioaktif iodine. Terapi yang berikutnya adalah pembedahan, ya. Jadi pembedahan ini diindikasikan sebetulnya untuk pasien yang masih usia muda dengan ukuran goiter yang sangat besar, ya. Karena ukuran goiter yang sangat besar ini biasanya kan memberikan dampak kompresi di jaringan sekitar, ya. Mungkin ada gangguan menelan atau mungkin sulit bernafas, ya, pasien sering tersedak, ya, seperti itu. Dan harus diingat bahwa setiap kali kita memberikan pilihan terapi untuk pasien, kita harus juga memberikan penjelasan terkait dengan resiko masing-masing tindakan, ya, resiko masing-masing pilihan terapi.
Untuk pembedahan, resiko komplikasinya adalah perdarahan, karena kita harus ingat bahwa vaskularisasi di kelenjar tiroid itu cukup banyak, ya, sehingga terjadi peningkatan resiko perdarahan. Dan biasanya resiko perdarahan ini bisa diminimalkan dengan pemberian potasium iodide, ya, beberapa hari sebelum tindakan pembedahan. Kemudian resiko yang berikutnya adalah edema ring, kemudian hipoparatiroidisme. Kenapa hipoparatiroidisme? Karena kita harus ingat bahwa ada kelenjar paratiroid di belakang dari kelenjar tiroid yang biasanya akan ikut terangkat pada saat kita melakukan tindakan pembedahan tiroid, ya. Dan hipoparatiroid ini biasanya ditandai dengan keluhan pasien sering mengalami kejang otot, tetani, ya, sehingga membutuhkan suplementasi kalsium jangka panjang. Kemudian komplikasi yang berikutnya adalah kerusakan di nervus recurrens laryngeus, ya, yang mensyarafi dari pita suara, ya, ini juga harus diperhatikan. Kemudian resiko komplikasi yang juga cukup sering terjadi adalah hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid. Ya, apabila terjadi kondisi hipotiroid, mungkin pasien akan membutuhkan terapi suplementasi hormon tiroid seumur hidup. Nah, ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada pasien terkait dengan resiko dari pembedahan. Nah, bagaimana pilihan terapi pada pasien dengan grave hyperthyroid? Ya, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, untuk terapi antitiroid menggunakan obat harus diberikan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Ya, sekali lagi kepatuhan pasien harus kita perhatikan. Ya, kemudian terkait dengan resiko efek samping dari antitiroid, meskipun efek samping yang dilaporkan juga tidak terlalu tinggi, ya. Keuntungannya adalah chance of remission-nya sekitar 35%, ya. Tetapi juga beresiko untuk mengalami kondisi relapse atau recurrence. Bagaimana dengan pilihan radioaktif iodine? Ya, sekali lagi ini terbatas hanya untuk fasilitas kesehatan yang memang tersedia. Kemudian memang tidak membutuhkan terapi yang jangka waktu panjang seperti antitiroid, ya, tetapi kita harus ingat keterbatasan dari terapi ini, ya, tidak boleh diberikan untuk wanita hamil, menyusui, ya. Kemudian seringkali juga pasien-pasien mengalami kondisi hipotiroid pasca pemberian radioaktif iodine sehingga membutuhkan terapi suplementasi hormon dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pilihan terapi yang terakhir adalah pembedahan atau tiroidektomi, ya. Sekali lagi ini juga sebetulnya tidak menjadi indikasi utama untuk pasien dengan grave hyperthyroid, ya, karena kita harus ingat bahwa komplikasi dari pembedahan itu juga cukup banyak. Salah satunya adalah hipotiroid, sehingga pasien mungkin akan membutuhkan terapi suplementasi hormon juga dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kelebihan dan kekurangan masing-masing modalitas terapi ini harus kita sampaikan kepada pasien, kita diskusikan kepada pasien. Ya, kalau kita berikan antitiroid, kelemahannya adalah digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kemudian kelebihannya apa dan seterusnya. Kemudian radioaktif iodine, ya, mungkin untuk pasien-pasien yang sudah menggunakan antitiroid drugs, kemudian beberapa kali mengalami relapse, mungkin kita perlu pertimbangkan untuk dilakukan terapi radioaktif iodine. Ya, itu. Oke, yang berikutnya adalah pilihan terapi untuk pasien dengan toxic adenoma, karena kita harus ingat bahwa etiologi tersering dari hipertiroid selain penyakit grave juga adalah karena toxic adenoma atau multinodular toxic goiter. Radioiodine terapi diindikasikan untuk pasien usia di atas 18 tahun dengan diameter nodul kurang dari 5 cm dan bisa menerima resiko hipotiroid terkait dengan pemberian radioiodine. Kemudian pembedahan lebih ditujukan untuk pasien usia muda di bawah 18 tahun untuk mengurangi resiko jangka panjang dari radiasi. Tapi sekali lagi kita ingat bahwa sebetulnya toxic adenoma atau multinodular toxic goiter ini lebih sering kita jumpai pada pasien-pasien usia lanjut. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk penyampaian materi saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Endometa Indonesia. Terima kasih.